Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurasanto dari kelas 10 TPSM 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Nah, ternyata manusia purba memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda loh. Dari mana ya kita tahu bahwa mereka ini memiliki ciri fisik yang berbeda? Tentu saja dari fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di berbagai tempat. Salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu tempat penemuan dari manusia purba. Beberapa wilayah diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba adalah sebagai berikut. Nah, lokasi yang pertama ini berada di daerah Sangiran. Sangiran terletak di Jawa Timur, maksudnya Jawa Tengah, di bawah kaki Gunung Lawu sekitar 15 km dari lembah Sungai Bengawan Solo. Penelitian purbakala di Sangiran dilakukan oleh salah satu peneliti yang bernama von Koenigswald. Pada tahun 1936 berhasil menemukan sekitar 1000 alat yang terbuat dari batuan kalsedon. Nah, batuan kalsedon ini biasanya digunakan untuk perhiasan. Di sela-sela penelitiannya, seorang penduduk menyerahkan sebuah fosil rahang kanan manusia purba kepada Koenigswald. Ini merupakan temuan pertama fosil manusia purba yang akhirnya diberi kode S1 atau Sangiran 1. Dan untuk lokasi yang kedua yaitu di Trinil. Trinil berada di Desa Kau, Kecamatan Kadungalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Penelitian manusia purba di Trinil dilakukan pertama kali oleh Eugene Du Bois. Eugene Du Bois ini berhasil menemukan gigi geraham bagian atas, tengkorak, dan tulang paha kiri. Sampai akhirnya Eugene Du Bois ini melakukan rekonstruksi terhadap hasil temuannya tersebut dan membuat sebuah rekonstruksi manusia yang diberi nama Homo erectus. Kemudian kita beralih ke dalam lokasi yang ketiga, yaitu berada di daerah Wajak. Wajak ini merupakan lokasi yang sama dengan Trinil, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 1889 ada seorang ilmuwan yang bernama Resoten. Resoten ini menemukan sebuah fosil tengkorak. Fosil tersebut kemudian diserahkan kepada Eugene Du Bois. Dari fosil yang ditemukan oleh Resoten, semakin memotivasi Eugene Du Bois untuk menemukan fosil-fosil manusia purba di daerah Jawa. Sampai akhirnya ia menyusuri kembali tempat Resoten menemukan fosil tengkorak manusia tersebut di daerah Wajak. Di sekitar tempat itu akhirnya Du Bois menemukan lagi sisa-sisa fosil reptil dan manusia serta mamalia, dan menemukan fosil tengkorak manusia meskipun tidak seutuh temuan Resoten. Fosil temuannya dinamakan dengan Homo wajakensis. Ya, lanjut ke lokasi yang terakhir, yaitu di daerah Flores. Penemuan fosil manusia purba di daerah Flores ini dapat dikatakan masih terbilang baru karena dilakukan pada tahun 2003. Penemuan fosil manusia purba ini dilakukan oleh seorang peneliti dari Indonesia yang bernama Raden Panji Sujono dan dibantu dengan tim dari Australia yang dipimpin oleh Mike Morwood dari Universitas New England. Pada pencariannya di Flores, mereka melakukan penggalian di Gua Liang Bua, Flores, dan para ilmuwan tersebut akhirnya menemukan fosil manusia purba yang dinamakan dengan Homo floresiensis. Para ilmuwan yang menemukan fosil manusia purba ini menamakan fosil yang mereka temukan sesuai dengan daerah ditemukannya. Contohnya seperti Homo wajakensis karena ditemukan di daerah Wajak, dan Homo floresiensis karena ditemukan di daerah Flores. Hingga akhirnya fosil-fosil tersebut disusun dan direkonstruksi untuk membentuk fosil manusia yang dapat kita pelajari sekarang ini. Fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut telah menunjukkan bahwa manusia purba memiliki jenis-jenis fisik yang berbeda-beda. Jenis-jenis manusia purba itu akhirnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus, Erectus, dan Homo sapiens. Mari kita bahas satu persatu dalam pembahasan berikut ini. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus merupakan salah satu fosil manusia tertua yang pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 di lokasi Sangiran. Jika kita melihat asal-usul namanya, Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo artinya tertua, dan Javanicus artinya Jawa. Jika kita gabungkan maka Meganthropus paleojavanicus yaitu manusia bertubuh besar paling tua di Pulau Jawa. Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidup pada masa 1 sampai 2 juta tahun yang lalu, pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Berdasarkan fosil ditemukan para ahli memperkirakan Meganthropus paleojavanicus ini memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, tulang pipi tebal. Kedua,
kening menonjol. Ketiga, tidak memiliki dagu. Yang keempat, berbadan besar. Yang kelima, otot yang kuat. Dan yang keenam, bentuk hidung yang lebar. Pada masa kehidupan Meganthropus paleojavanicus, peralatan memasaknya itu masih sangat kasar. Manusia purba berjenis Meganthropus ini memiliki gigi yang homonim, yang artinya masih memiliki gigi yang seragam karena mereka masih memakan tumbuhan. Kehidupan nomaden, jadi bisa dikatakan bahwa Meganthropus paleojavanicus ini merupakan manusia purba tertua yang hidup di zaman batu tua, yang semuanya peralatannya belum dihaluskan. Kemudian seiring perkembangan zaman muncullah jenis manusia purba yang kedua, yaitu Picanthropus erectus. Picanthropus erectus ini ditemukan di daerah Trinil dan Sangiran. Di wilayah Indonesia yang paling banyak ditemukan adalah jenis manusia Picanthropus. Manusia pada jenis ini hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka tinggal di tempat-tempat terbuka seperti di gua-gua dan hidupnya berkelompok. Jika kita melihat asal-usulnya, Picetus artinya kera, Anthropus artinya adalah manusia, dan Erectus artinya berdiri tegak. Jadi bisa kita katakan bahwa Picanthropus erectus ini memiliki arti yaitu manusia kera yang berdiri tegak. Karena adanya perdebatan tentang pemberian nama tersebut, sehingga Picanthropus ini diganti menjadi Homo erectus. Homo yang artinya manusia dan erectus artinya tegak. Sehingga Homo erectus artinya adalah manusia yang berjalan tegak. Ciri-ciri fisik dari Homo erectus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki badan yang tegap. Yang kedua, hidung yang lebar. Ketiga, tidak memiliki dagu. Yang keempat, berat badannya 80 kg sampai dengan 100 kg. 5, tinggi badannya 160 cm sampai dengan 180 cm. Dan yang keenam, terdapat tonjolan kening pada dahi. Yang ketujuh, kapasitas otaknya 750 sampai dengan 1000 cc. Yang ke-8, wajahnya didominasi oleh tonjolan. Nah, cara hidup Picanthropus erectus hampir sama dengan Meganthropus, di mana mereka masih tergantung dengan alam. Mereka masih melakukan nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Dengan sistem tersebut mereka hidup dipenuhi dengan pemburuan dan juga mengumpulkan makanan yang ditemuinya. Pengaturan pembagian tugas sudah muncul sejak dulu. Terbentuknya pada manusia purba laki-laki dewasa ini ditunjuk untuk berburu hewan di zona mereka tinggal, sedangkan wanita dan lansia bertugas untuk mengumpulkan makanan dan mengasuh anak-anak. Kemudian kita beralih ke dalam jenis manusia purba yang terakhir, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens artinya adalah manusia yang cerdas. Kecerdasan ini dilihat dari kemampuan mereka dalam membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang untuk berburu dan mengolah makanan. Evolusi dari manusia terakhir ini kehidupannya sudah mengarah ke dalam kehidupan manusia yang modern. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, tengkoraknya besar. Yang kedua, volume otaknya diperkirakan mencapai 1650 cc. Yang ketiga, mukanya datar dan lebar. Yang keempat, batang hidungnya lebar. Yang kelima, memiliki dagu. Yang keenam, tinggi badannya sekitar 173 cm. Adapun Homo sapiens yang ditemukan di daerah seperti Wajak, Solo, Flores, dan di mana di Wajak ditemukan jenis manusia purba yaitu Homo wajakensis, dan yang kedua adalah Homo soloensis, dan yang ketiga adalah Floresiensis. Nah, pada tahun 2003 ditemukan oleh ilmuwan dari Australia dan ilmuwan dari Indonesia di Gua Liangbua. Mereka ini berhasil menemukan jenis manusia purba yang ukurannya tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun. Homo floresiensis diperkirakan memiliki tinggi badan yaitu 100 cm dan berat badan 30 kg. Menurut ilmuwan, akibat adanya seleksi alam, tubuh mereka ini berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil dibanding penemuan jenis manusia purba di daerah-daerah sebelumnya. Tetapi, Homo floresiensis juga termasuk dalam Homo sapiens karena ditemukan berbagai jenis peralatan yang sudah dihaluskan seperti yang biasa digunakan oleh Homo erectus. Tetapi ilmuwan lain juga berpendapat bahwa manusia pada Homo floresiensis ini mengapa berbadan kecil? Karena penyebabnya adalah mereka terserang sebuah penyakit yang menghambat pertumbuhan mereka. Nah, cukup sekian dari saya. Saya Ilham Murasanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.